dia juga harus punya ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan siapa orang yang mau keduanya, dunia pengen, akhirat pengen, fa'alaihi bil ilm, maka juga harus dengan ilmu. Jadi oleh karenanya orang, artinya ilmu apa? Otak. Kita gunakan otak. Ilmu yang nggak mesti harus sekolah. Ya. Kan kadang-kadang kita kalau urusan apapun, ada orang yang suka nyerah. Misalnya petani ikan, misalnya petani ikan, urusan ikan mati mulu, malas ngurusin, misalnya nggak dicari nih solusinya bagaimana, harus bagaimana gitu. Nah orang-orang yang bekerja pakai ilmu, dia cari gimana nih, bahkan dia lebih pintar dari orang yang belajar di sekolah, atau tidak lah bahasanya. Dia belajar dari alam, melalui alam Allah kasih ilmu. Kan Allah juga dikasih ilmu kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma akullaha. Kata ilmu itu kan nggak jauh dari alam. Ilmu ya alam. Umumnya bahasa Arab itu maknanya nggak jauh berbeda. Satu kalimat dengan kalimat lainnya itu nggak jauh berbeda. Kalau hurufnya sama, biasanya artinya nggak terlalu jauh. Itu bahasa Arab. Karena itu sekarang ini tugas kita yaitu membangun rezeki, membangun jalur rezeki untuk anak kita. Kalau ukuran kita untuk jadi miliarder rasanya ribet ya. Rasanya ribet, nggak keburu waktunya. Udah dikit lagi meninggal. Udah dikit lagi nih gitu. Udah dikit lagi, sebab nggak dari dulu kita berusaha gitu bangun rezeki itu. Kayak kita sekarang, saya pernah sampaikan, sebagian besar orang itu kan punya rumah hari ini karena orang tua. Nah pertanyaan selanjutnya, buat anak-anak kita bisa nggak kita tinggalkan untuk itu, kan gitu. Orang tua kita membangun demikian, dia bangun jalan rezeki luar biasa, sampai kita rasakan sebagai anak, kita rasain punya rumah, kita rasain punya ini dan sebagainya. Nah, tinggal kitanya ke depan apakah sanggup kita memberikan rumah kepada mereka. Nah itu perlu dibangun jalur rezeki. Bagaimana? Tadi hablum minallah hablum minannas. Karena bagaimanapun rezeki itu harus hablum minallah hablum minannas. Artinya kalau kita pengen jadi orang sukses, nggak bisa lepas hablum minannas doang, jangan Islam. Hablum minallah doang gitu. Ya jangan hidup ribet kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, kan begitu. Jangan sampai lupa urusan dunia. Kita ini oleh sebabnya harus dibangun dua sisi tadi. Kalau bahasa singkatnya itu duit lah, punya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal itu. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa kepada Allah, usaha harus ada. Makanya ada kalimat innal hayata aqidatun wa jihadun. Innal hayata, sesungguhnya hidup itu akidah, keyakinan, wa jihadun, dan perjuangan. Akidah itu apa? Keyakinan kita kepada Allah. Wa jihadun, dan perjuangan. Perjuangan itu urusan kita kepada manusia. Kalau itu sudah dibangun akidah dan jihad tadi, keyakinan dan perjuangan, insya Allah itu namanya hidup. Paling tidak orang yang disebut hidup itu ya paling tidak insya Allah bisa ketemu sukses gitu. Hayatun aqidatun. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Kan nggak bisa orang cuman yakin doang, ya yakin doang, dia kan zikir aja gitu, kerja kagak, ya percuma. Kok misalnya ada ulama yakinnya kuat, dia yakin aja, dia doa, ada aja yang nganterin misalnya, karena sudah lama dia membangun rezeki, jalur rezeki sudah lama dia bangun. Yes, saya pernah sampaikan belajar dari katakan lagi ustadz itu kan juga awalnya tamunya dia nggak ada, awalnya dia nggak punya tamu, bahkan di rumahnya jarang tamu. Tapi kan ketika dia ngajar lambat laun muridnya muncul 1, 2, 3, muridnya ini kemudian kan mau nggak mau sowan, artinya kunjungan ke rumah gurunya gitu, silaturahmi, mulai muncul tamu. Ntar dari situ murid kita ini punya anak lagi, punya anak, anaknya akan bilang
itu guru orang tua saya, dia silaturahmi lagi, udah nambah lagi tamu, terus begitu. Maka semakin banyak istiqomah dia di arah itu, semakin banyak ke depan dia punya tamu sebetulnya. Ya, apa ya? Ya kayak sekarang saya nggak punya tamu santri gitu bahasanya. Ke depan wallahu alam, apa saya masih ada apa enggak, apa santri saya masih ada apa enggak juga kan nggak tahu juga. Artinya ketika ini santri muncul, dia dewasa nanti, pasti kan kita kalau bisa sebutan murid, pasti dia datang juga ke rumah gurunya. Kalau santrinya punya sekian misalnya, subhanallah, kalau tiap tahun meluluskan santri misalnya 100 orang, kalau dia hidup itu selama misalnya ini guru hidup 40 tahun misalnya ke depan, subhanallah, berapa banyak dia punya tamu kan begitu sebetulnya. Itu lah saya sampaikan, guru saya itu yang tiap tahun meluluskan santri ribuan orang, makanya wajar kalau tamunya nggak ngaso-ngaso. Sebab siapa tamunya? Itu tamunya murid-muridnya dia dulu, murid-muridnya dia dulu. Murid-muridnya dia jadi guru lagi. Akan bilang begini, guru ke rumah gurunya guru gitu misalnya. Ayo dibawa rombongan lagi, makin banyak lagi. Gitu. Dia bawa jamaah, kemudian guru ada orang datang ke rumah dia, ke rumah ustadz ini, kemudian dari ustadz ini, dulu ustadz di mana belajarnya? Di sono. Antri saya mau kunjungan ke rumah Kiai Ono, itu kan makin tambah lagi. Itu kira-kira membangunnya demikian. Itu kiai itu rezekinya banyak karena sudah lama membangun jalur rezekinya. Sudah lama, diam aja dianterin duit. Bahasanya murid kan namanya datang, dia nyantri lama bertahun-tahun, dapat ilmu sampai sukses, dia kemudian datang ke rumah kiainya tangan kosong kan nggak mungkin. Nah, ini jalur rezeki yang sudah lama dia bangun. Oleh sebabnya ini perlu kehidupan kita hari ini sebetulnya membangun jalur rezeki. Caranya gimana? Sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Apa contohnya? Setiap kita kan punya bidang masing-masing. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Yaitu berkahi saja tempat itu. Gitu. Berkahi saja tempat itu. Artinya yang kerjaannya ini berkahi, itu kerjaan, istiqomahkan saja. Artinya kerjanya jangan cuma karena manusia tapi juga karena Allah. Kasih pelayanan terbaik kan itu. Kan bagian dari ibadah ketika seseorang melayani pelayanan dengan pelayanan terbaik gitu. Misalnya satu contoh Bang Judet lah, misalnya Bang Judet. Meski urusannya urusan kristenisasi, urusan Kristen misalnya. Ketika ada yang meninggal, layani saja dengan baik, nggak apa-apa. Ketika seseorang fokus melayani baik pekerjaannya, konsumennya, itu bagian dari ibadah. Nabi kayak apa? Maisarah yang ikut dengan Nabi SAW pernah cerita begini. Ketika ditanya, apa yang kau lihat dari Nabi SAW? Dulu Nabi kalau dagang itu saya yakin ketika beliau berdagang, tidak satupun orang yang melewati dagangannya. Artinya setiap orang yang lewat selalu aja pengen beli. Bahkan kata Maisarah, andaikan saya adalah orang yang bukan mengikuti Rasul, pasti saya jadi langganan tetapnya Rasul. Sampai kayak begitu. Saking apa? Nabi menjadikan usahanya usaha berkah. Termasuk kayak ya guru kan begitu. Perlunya istiqomah itu. Ya. Mau datang jam berapa aja, walaupun enggak tiap hari datang jam segini ya, enggak. Ini maka beneran aja. Gitu. Ya artinya mau bagaimanapun datang istiqomah gitu. Walau lah meskipun sentrit gitu. Datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah gitu aja ya, waalaikumsalam, bisa udah kelar. Paling tidak ada dia sudah mulai mengisi kehidupan, mengisi istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini penting. Oleh sebab itu ya siapapun lah puaskan, karena kalau bicara konsumen kan berarti orang yang interaksi dengan kita gitu. Saya, orang yang interaksi dengan saya siapa? Orang-orang yang mau ngaji.
maka kita layani dengan baik orang yang mau ngaji itu. Jangan sampai sesuatu yang justru ya katakanlah nggak istiqomah dengan itu. Karena itu istiqomah saja dengan perkara-perkara yang baik itu, insya Allah itu munculnya berkah. Kalau munculnya berkah itu jalur rezeki, itu jalur rezeki ya. Dan Allah nanti kasihnya subhanallah nggak mesti dari arah itu. Inna safa wal marwah min sya'airillah wa man hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi yatayyib bihima wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Saya pernah sampaikan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Kalau bicara paham, ini Siti Hajar. Ini kalau udah ke Sofan nyari emang nggak ada air, ke Marwah nggak ada air, ya udah beres urusan. Emang udah nggak ada, mau dipaksa gimana? Tapi dia balik lagi ke Sofa, dia balik lagi ke Marwah, dia balik lagi ke Sofa, dia balik lagi ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak kita kira-kira kalau udah nggak ada masih cari nggak kita? Coba. Enggak kita. Maka dalam urusan bisnis orang katakan gini, setidaknya orang disebut bisnis itu ketika usianya udah 2 tahun. 2 tahun. Atau lihat merujuk kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berapa tahun sih usia abu? Sepanjang hidup beliau usaha. Namun yang sifatnya duniawi itu seperti apa? Dari mulai gembala kambing sampai kemudian berdagang itu setidaknya kurang lebih 6 tahunan. Kita tuturin dulu kan. Kalau udah 6 tahun itu subhanallah. Nah, ada orang usaha, saya udah lama usaha tapi begini-gini aja misalnya. Mungkin bisa jadi belum muncul keberkahan. Nah, ini penting. Sebab itu jangan pakai nyelek-nyelek, ini pengusaha semua ini. Ya, bodo amat. Tinggalan ini. Marmelik. Saya kira itu perkara-perkara yang insya Allah kalau kita udah berkah tidur deh, entar rezekinya insya Allah ada. Yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Allah berkahi usaha kita. Amin. Allah kasih kita kehidupan yang sukses dunia. Amin. La hadiyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana. Ya kana. Maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa ja'alna bisyafa'ati bil Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta